Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Prananda, NIM 2120604078, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produksi dan proses produksi. Adapun poin-poin yang ingin saya sampaikan yaitu 1. Kegiatan produksi, 2. Proses produksi, 3. Faktor produksi, 4. Badan usaha. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi adalah segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atau sesuatu benda atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran. Oleh karena itu dikenal adanya guna, bentuk, tempat, waktu, milik dan jasa. 1. Digunakan bentuk forum utility, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan cara membuat dari suatu barang. Contoh, pengusaha tekstil yang membuat tekstil dari benang. 2. Tempat place utility, yaitu tambahan guna yang diperoleh dengan jalan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang memerlukan. 3. Guna waktu time utility, yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan cara menyimpan sesuatu barang pada waktu berlimpah dan menyediakan kembali pada waktu diperlukannya. 4. Guna milik possession utility, yaitu penambahan guna yang diperoleh dengan jalan menyerahkan sesuatu barang dalam pengusahaan orang yang memerlukannya. Contoh, sebidang tanah yang awalnya tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya setelah pindah ke orang lain, nilai gunanya meningkat lebih besar. 5. Guna jasa survey utility, yaitu penambahan guna yang diperoleh karena sesuatu kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan pemakaian jasa tersebut. 2. Proses produksi. Sistem persaingan sempurna, perfect competition. Keputusan barang apa yang diproduksi, beberapa banyak yang diproduksi, bagaimana cara memproduksi, beberapa banyak faktor produksi terletak kepada perusahaan. Yang menjadi pedoman adalah harga yang berbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran. Bila mana masyarakat sudah menentukan jenis dan jumlah barang yang diinginkan dan produsen mengetahui besarnya produksi dan harga dari jenis barang yang harus diproduksi, maka produsen dapat memikirkan jenis dan jumlah barang yang akan dihasilkan. Setiap produsen hanya dapat menghasilkan sebagian kecil saja dari seluruh jumlah produk yang harus dihasilkan oleh seluruh produsen. Oleh karena itu, produsen tidak dapat mempengaruhi tingkat harganya. A. Memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan. B. Meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Antara jumlah produk yang dihasilkan dan jumlah faktor produksi yang digunakan terdapat hubungan yang sangat erat, hubungan teknis antara jumlah keluaran output dan jumlah masukan input yang digunakan disebut fungsi produksi, production function. Fungsi produksi dari setiap barang ini dapat dinyatakan dalam bentuk bersamaan, yaitu Y sama dengan F dalam kurung X atau TP sama dengan F dalam kurung N, R, K, T. Fungsi produksi adalah hubungan fungsional antara tingkat masukan yang digunakan dan tingkat keluaran yang dihasilkan pada waktu tertentu. Namun demikian perlu dicermati bahwa fungsi produksi tidak hanya
dipengaruhi oleh aspek teknis saja, melainkan aspek non-teknis juga perlu dikembangkan karena sangat mempengaruhi output. Sebagai contoh, Korea Selatan dalam 1 hektar tanah menghasilkan 5 ton padi dengan menggunakan input bibit unggul 25 kg per hektar, urea 200 kg, TSP 75 kg, dan lain-lain. Faktor produksi dalam teori ekonomika, faktor produksi disebut juga sumber ekonomi atau sumber produksi. Sumber produksi terbagi dalam 3 macam, yaitu A. Sumber daya alam natural resources yang terdiri dari sinar matahari, udara, air, tanah, mineral, dan hutan. B. Sumber daya manusia human resources dan sumber daya buatan yang terdiri dari modal buatan manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya tidak dapat diperbarui seperti mineral dan sumber daya yang dapat diperbarui. Badan usaha kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan suatu ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi. Di dalam perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam 1. Perusahaan swasta, 2. Koperasi, 3. Perusahaan negara, 4. Perusahaan. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.